Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Bu Sri sehat juga? Alhamdulillah Pak Teguh, saya juga sehat. Pak Teguh, sesuai dengan program yang pernah kita sampaikan kemarin, rencananya kan saya mau observasi nih pada saat Pak Teguh melakukan pembelajaran hari ini. Namun sebelum observasi, saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan dulu sama Pak Teguh. Pak Teguh hari ini ngajar kelas berapa? Hari ini saya akan ngajar IPA 1148 dan 1149. Ya nanti berarti pada saat kita observasi, nanti Pak Teguh ngajar kelas 11 ya? Iya. Oke, kira-kira materinya apa Pak Teguh hari? Materinya gelombang cahaya Ibu terkait tentang spektrum gelombang elektromagnet. Oke, Iya. ya. Materinya tentang gelombang cahaya. Dalam nanti yang pada saat observasi, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan dan apa? Jadi untuk hari ini, nanti siang saya akan mengajar kelas 11 IPA 8 dan IPA 9, yang mana materinya tadi terkait tentang gelombang cahaya, yaitu spektrum gelombang elektromagnetik, yang memiliki tujuan pembelajaran siswa nanti dapat menguraikan atau menganalisis dari mulai karakteristik, kemudian ciri-ciri, lalu kemudian manfaat serta dampak gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya nanti dalam pada saat kita akan mengajar di kelas. Kira-kira nanti yang pada saat mengajar di kelas, area pengembangan yang akan dicapai Pak Teguh seperti apa? Untuk area pengembangan pastinya ya kita tahu ya Bu ya bahwa dalam pembelajaran itu kan ada 3 aspek meliputi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Di sini dalam pembelajaran saya itu lebih menekankan ke psikomotorik dan kognitifnya, di mana nanti untuk kognitif mereka bisa mengetahui bagaimana sih karakteristik serta manfaat dan dampak baik itu dari melalui studi literatur maupun dari buku yang mereka punya. Dari segi psikomotoriknya mereka bisa berdiskusi dengan teman anggota sekelompok. Nanti saya akan menggunakan sistem berkelompok untuk menentukan materi atau mereka berdiskusi tentang pembelajaran hari ini. Kemudian nanti dari tersebut mereka akan belajar bagaimana cara mengkomunikasikan ke teman-teman kelompok lain supaya mereka bisa berbagi informasi antara satu dengan yang lainnya. Oke, ya. Itu adalah area pengembangan ya nanti yang akan dicapai dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Teguh. Dari area pengembangan yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh, kira-kira strategi yang dipersiapkan Pak Teguh untuk pembelajaran nanti seperti apa? Ya. Jadi strategi yang saya gunakan untuk hari ini itu masih menggunakan model discovery learning, di mana model discovery learning itu saya menyiapkan video pembelajaran untuk merangsang atau merespon dari awal pengetahuan mereka terkait tentang gelombang ataupun spektrum gelombang elektromagnet. Nah dari situ ya nanti mereka bisa mencari informasi melalui studi literatur internet ataupun buku sumber yang mereka punya ataupun sumber-sumber yang lain dari hasil mereka berdiskusi, sehingga nanti mereka bisa mengkomunikasikan ke temannya dan didapatkan kesimpulan pembelajaran yang seperti kita harapkan tadi. Oke Pak Teguh. Jadi nanti kita ketemu lagi pada saat di kelas ya Pak Teguh ya. Nanti siang saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Teguh. Baik. Terima kasih Pak Teguh ya. Sama-sama Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk masalah kehadiran hari ini siapa yang belum hadir atau yang berhalangan hadir? Afif, kenapa? Oh, belum ada keterangan. Terus siapa lagi? Siapa? Rangga izin. Terus siapa lagi?
Ada yang sakit hari ini? Enggak ada ya, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Ya memang kondisi lingkungan ini belakangan ini memang sedang tidak mendukung ya. Makanya kalian harus tetap selalu menjaga kesehatan. Apalagi sebentar lagi ingin menghadapi yang namanya penilaian akhir tahun, supaya nanti penilaian akhir tahunnya itu bisa berjalan dengan lancar ya. Amin ya. Oke, sekarang gimana perasaannya nih hari ini? Bagaimana? Kemarin kan kita ada acara ya, acara konten online Borma. Lalu sekarang kita lanjut untuk proses pembelajaran KBM. Ayo masuk nah. Nah, di sini bagaimana perasaan kamu ya? Nanti sebelum kita mulai belajar seperti biasa, saya ingin cek bagaimana keadaan kamu hari ini ya. Setelah kemarin kita melewati banyak kegiatan, pastinya ada beberapa perasaan yang kalian rasakan ya. Nanti saya akan ambil voting dulu sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, supaya kalian bisa lebih siap dalam proses pembelajaran hari ini ya. Semuanya bawa HP-nya kan? Oke, nanti setelah ini saya akan share link yang menggunakan Mentimeter. Silakan ungkapkan semua perasaan kalian dalam bentuk 3 kata ya, 3 kata bebas apapun ya, nanti supaya kondisi kalian untuk pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Saya share linknya melalui grup ya. Ini namanya Mentimeter. Silakan, sudah saya share, bisa kalian isi. Nanti kita lihat bagaimana bentuk perasaan kalian. Bentar ya, jangan isi dulu. Kita lihat dulu di sini nanti tampilannya. Bagaimana perasaan kamu, ungkapkan dalam bentuk 3 kata. Silakan, langsung di submit. Perasaan kamu sebelum hari ini belajar fisika ya. Setelah kemarin banyak, seminggu ini banyak hal yang kalian alami pastinya ya, baik di rumah maupun di sekolah. Kalian sudah bisa submit, nanti terlihat di sini tanpa ada nama. Lemas, letih, lesu, capek, pusing, mau nangis, pengen pulang. Oke, apalagi? Ayo kapan saja, nggak apa-apa ya. Perasaan selama seminggu belakangan ini letih, loyo ya, pengen pulang. Oke, saya senang. Oh, ada yang senang, alhamdulillah ya. 6, pengen pulang, pengen nangis, pengen jago ya. Oke, lapar, oh capek, ngantuk ya. Ini paling banyak, jawaban yang paling besar itu yang paling banyak dijawab. Lemas, lelah, capek, ngantuk ya. Oke, lapar ya. Oke, kita lihat di sini. Pengen tidur. Oke. Semuanya sudah submit? Oke ya. Jadi dari kesimpulannya, dari yang kita lihat di Mentimeter ini, perasaan kamu selama seminggu ini sebelum belajar fisika itu bisa dilihat dari kata yang paling besar, yaitu lebih banyak ngantuk ya, lalu kemudian capek, kemudian lelah, lapar, lemas, senang, sedih, dan ada juga yang semangat ya. Jadi itu pasti perasaan-perasaan itu yang belakangan ini banyak ya dialami oleh kalian. Makanya sebelum kita belajar fisika ini, alangkah baiknya nanti kita melakukan yang namanya relaksasi terlebih dahulu, supaya nanti kondisi kalian sebelum belajar fisika hari ini bisa menjadi lebih siap dan lebih matang ya. Oke, jadi ini kesimpulannya ya. Jadi selama seminggu ini mudah-mudahan lelahnya, capeknya ya, lalu ngantuknya, lapar, semuanya bisa hilang lagi ya. Oke, karena ini kesimpulan yang kalian rasakan selama seminggu ini. Sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran, ada alangkah baiknya kita melakukan yang namanya proses relaksasi dengan mengambil nafas sambil diiringi oleh musik instrumental yang saya putar. Oke, semuanya berdiri ya, dari semuanya berdiri ya di tempatnya masing-masing. Sekarang saya putar nanti musiknya.
kalian luapkan, kalian tarik nafas, lalu kemudian kalian buang pelan-pelan. Ya, di sini. Ya, kita diiringi musik instrumen. Tarik lagi nafas. Kemudian saling pandangi temannya, sambil menatap matanya, lakukan lagi relaksasi sambil menatap temannya. Lihat pandangi temannya, ya. Semua teman-temanmu itu punya masalah sendiri, bisa semuanya dilewati bersama. Kemudian semuanya bilang terakhir, teriak A sambil satu tarikan nafas terus buang dengan sekuat-kuatnya, nggak apa-apa. Ayo tarik satu nafas, 1, 2, 3. Gimana rasanya, sudah agak enak atau masih kacau? Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Tadi berbagai barangkali semuanya bisa terasa lebih ringan lagi, ya. Oke, kita mulai langsung ke pembelajaran ya, karena tadi kita sudah mengecek semua kondisi kalian, terus kalian juga sudah melakukan yang namanya relaksasi ya di dalam pembelajaran ini. Kita lanjutkan lagi materi kita. Kemarin sudah masuk ke dalam materi tentang gelombang ya. Salah satunya kemarin sudah kita lewati, ada gelombang bunyi. Sekarang kita masuk ke sedikit terkait tentang gelombang cahaya. Nah, sedikit tentang gelombang cahaya, bahwa gelombang cahaya itu adalah termasuk kelompok yang namanya gelombang elektromagnet. Ada yang ingat gak gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang seperti apa? Ayo, siapa yang ingat waktu itu? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang titik-titik. Ayo, siapa yang ingat? Ayo. Lawannya gelombang elektromagnetik adalah gelombang mekanik. Kalau mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium perantara dalam perambatannya. Berarti kalau versusnya itu adalah gelombang elektromagnet, maka gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium perantara. Betul sekali ya. Jadi artinya cahaya itu adalah salah satu jenis dari gelombang elektromagnetik. Tapi tahukah kalian apakah hanya cahaya saja yang termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik? Jawabannya adalah tidak ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu bagaimana tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini ada sedikit motivasi lagi, ya. Ada motivasi buat kalian, ya, bahwa ya. Jadi mulai dari TV tadi memancarkan gelombang, ya, lalu microwave, lalu radio, ya, terus kemudian HP, itu semuanya banyak mengeluarkan gelombang-gelombang. Yang mana gelombang tersebut ada karakteristik dan ciri tersendiri, ya, bisa berupa gelombang transversal, lalu kemudian memiliki panjang gelombang tersendiri yang bervariatif. Kemudian ada yang termasuk tadi warna-warna Neji-Kuibinew yang bisa kita lihat, salah satunya adalah karena bantuan cahaya. Ya, jadi kalian ini bisa melihat warna-warna di sekitar kita, ya, bisa ada yang berwarna hijau, coklat, ya, terus warna merah, lalu warna-warna yang lain itu karena di sekitar kita itu ada bantuan yang namanya gelombang cahaya. Kalau tidak ada yang namanya gelombang cahaya, tadi kita bisa terlihat semuanya gelap, ya, bahkan putih, ya, jadi seperti itu. Nah, setelah kalian simak tadi, coba sekarang kita ada beberapa pertanyaan terkait tentang video tadi. Yang pertama, coba, apakah yang disebut dengan spektrum gelombang elektromagnetik? Kira-kira siapa yang bisa mengungkapkan apa sih yang disebut dengan spektrum gelombang elektromagnetik dari video yang sudah kalian simak tadi? Ayo, kira-kira siapa yang bisa mengungkapkan di sini? Oke, Ina, silakan Ina. Oh ya, apa?
Oh iya. Ya, silakan. Jadi Ain Nurul. spektrum itu yang tadi saya simak tuh kayak ragam sama atau jenis-jenis gelombang elektromagnetik yang dikategorikan atau diurutkan berdasarkan rentang panjang gelombang atau frekuensinya. Oke, jadi berdasarkan video yang tadi Ain simak, katanya adalah membahas tentang ragam atau variasi dari gelombang berdasarkan panjang gelombang atau frekuensinya. Oke, kita kasih tepuk salut. Jempol, salut. Bagus ya Ai. Oke, ya itu tadi jawaban dari Ai ya. Oke, yang kedua, terdiri dari spektrum apa saja gelombang elektromagnetik itu? Oke, siapa nih kira-kira yang acung duluan? Wah, ini banyak sekali ya. Oke, Swinsty Queen aja dulu. Gimana kira-kira menurut Swinsty tadi berdasarkan video tadi? Berdasarkan video tadi ada 7 spektrum elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio, microwave, inframerah, cahaya alfa, sinar ultraviolet, sinar X, sama sinar gamma. Oke, betul ya. Tadi ada 7, yaitu tadi mulai dari gelombang radio, terus ada gelombang microwave, ya, terus kemudian ada sinar ultraviolet, inframerah, kemudian cahaya tampak, sinar X dan sinar gamma. Ya, kita kasih tepuk salut lagi untuk Swinsty. Tepuk salut, jempol, salut. Jadi setiap aktivitas temanmu harus kita apresiasi. Bisa dari ucapan atau bentuk tepukan seperti tadi ya. Oke, bagus sekali ya. Oke, yang ketiga, bagaimana arah lambatan gelombang elektromagnetik itu? Kira-kira siapa yang tahu tadi? Berdasarkan video tadi, lambatannya seperti apa sih? Kan kamu lihat tuh, dari TV keluar, dari radio keluar ya, terus kemudian dari HP juga keluar gelombang. Bagaimana lambatannya dari gelombang elektromagnetik itu kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Dari video yang tadi kamu simak aja, ya, yang kamu amati. Kira-kira bagaimana? Oke, Ina, silakan. Video gelombang elektromagnetik berbentuk gelombang transversa yang terdiri dari bukit dan lembah, perpaduan antara medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus. Jadi arah lambatnya tegak lurus dengan arah gelombang. Oke, jadi bentuknya adalah gelombang transversal. Apa sih arti gelombang transversal? Tadi memiliki ya bukit dan lembah yang mana mereka saling tegak lurus ya. Jadi artinya arah getarnya tegak lurus dengan arah lambatnya ya. Kita kasih tepuk salut lagi untuk Ina. Tepuk salut. Jempol, salut. Oke ya, terima kasih ya semuanya. Ini yang putranya mana nih? Kok yang berani jawab? Yang putrinya aja ini, ayo ya, semuanya sama ya. Jangan maksudnya kita belajar bareng-bareng ya. Jadi saling aktif, tidak hanya putrinya aja ya. Oke, nomor 4. Bagaimana keterkaitan energi spektrum gelombang elektromagnet dengan panjang gelombangnya berdasarkan video tadi? Kira-kira siapa yang bisa jawab nih? Bagaimana keterkaitan? Ada nggak keterkaitan energi dengan panjang gelombangnya? Energi, ya. Jadi artinya semakin panjang gelombangnya semakin pendek. Gelombang elektromagnetik itu contohnya adalah gelombang cahaya. Maka kamu harus tahu nanti kira-kira cahaya itu berasal dari mana. Kemudian apa manfaat yang bisa dihasilkan oleh cahaya dan bagaimana bahaya. Nah, jadi kita tidak hanya punya manfaat saja, tapi apakah ada bahaya yang bisa ditimbulkan oleh yang namanya tadi gelombang elektromagnetik tersebut, ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini, ya. Nah, kira-kira ini ada yang tahu nggak gambar apa saja? Gambar yang pertama apa nih? Radio. Siapa yang di rumahnya punya radio? Ngacung. Masih ada yang punya nggak di rumahnya radio? Orang ada, ya. Fatir ada. Terus siapa lagi yang punya? Ya, kira-kira kalau kamu tahu radio atau pernah mendengarkan radio, radio itu menggunakan apa untuk hubungannya atau misalkan salurannya? Menggunakan antena. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana kira-kira karakteristik dari antena atau gelombang yang dihasilkan oleh radio tersebut. Yang kedua apa namanya? Oven atau nama lainnya? Microwave. Ya, siapa yang di rumahnya punya microwave?
di sini. Oke, kira-kira manfaatnya untuk apa microwave itu? Memasak. Terus apa lagi? Memanaskan, betul, memanaskan makanan. Ya, biasanya digunakan untuk memanaskan makanan. Terus yang ketiga gambar apa tuh yang kemarin viral ya di tahun 2020? Termometer. Ya, termometer, termogan ya. Nah, termogan ini atau yang kita sebut sebagai ya termometer tembak ya. Pernah nggak di sini ada yang pernah pakai? Ada yang pernah dipakai termometer tembak ya atau termogan di sini? Pernah ya. Cuma sekarang nanti kita lihat apakah dia bahaya atau tidak nih kalau ditembakkan ke otak ya. Nah, kalau kita lihat gambar-gambar berikut, ini adalah salah satu jenis lain dari gelombang elektromagnet. Jadi kalau kemarin kita punya cahaya, ya cahaya itu kan bentuknya gelombang elektromagnet, kemudian bentuknya adalah gelombang transversal. Maka ternyata ada bentuk-bentuk lain dari gelombang elektromagnet. Itu bisa kamu lihat ada radio, microwave, dan termogan. Termogan itu sebenarnya nanti memancarkan apa sih? Kalau kamu tahu kan dia akan memancarkan juga gelombang. Nah, cuma karakteristik gelombangnya kita harus pelajari di sini, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita perhatikan dulu di sini video yang saya putar. Ya. Something surrounds you, bombards you. Some of which you can't see, touch, or even feel. Every day, everywhere you go. It is odorless and tasteless. Yet you use it and depend on it every hour of every day. Without it, the world you know could not exist. What is it? Electromagnetic radiation. These waves spread across the spectrum from very short gamma rays to X-rays, ultraviolet rays, visible light waves, even longer infrared waves, microwaves, to radio waves which can measure longer than a mountain range. This spectrum is the foundation of the information age and of our modern world. Your radio, remote control, text message, television, microwave oven, even a doctor's x-ray, all depend on waves within the electromagnetic spectrum. Electromagnetic waves, or EM waves, are similar to ocean waves in that both are energy waves. They transmit energy. EM waves are produced by the vibration of charged particles and have electrical and magnetic properties. But unlike ocean waves that require water, EM waves travel through the vacuum of space at the Ya. Jadi kalau misalkan apa tidak ada, bisa dengan teman sebangkunya ya. Kalian bisa berdiskusi bagaimana sih bentuk atau karakternya. Ya. Nanti kita ungkapkan satu ya. Di sini saya kasih waktu ya sekitar 30 menit kamu untuk mencari 7 item ini ya, silakan berdiskusi, cari. Nah, jadi kita lembar aja ya, kita lembar aja. Nanti ada yang saya suruh ke depan ya, mengungkapkan gelombang radio, bagaimana ciri, pemanfaatan dan dampak, bagaimana kelompok gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X dan sinar gamma. Dan nanti kita saling bertukar informasi untuk mendapatkan hasil tersebut. Ya. Diputar-putar. Ya, terus. Digoyang, goyang, goyang.
biar nggak ngantuk. Ya, terus gerakan badannya biar nggak ngantuk. Ayo. Diputar-putar. Diputar-putar. Tangan diputar-putar. Digoyang-goyang. Dari sebelumnya mempunyai frekuensi tertinggi yaitu antara 10,7 Hz sampai 10,25 Hz. Sementara panjang gelombangnya berkisar antara 10,4 nanometer sampai 0,1 nanometer sehingga memiliki energi yang besar. Manfaatan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mampu menembus logam yang memiliki ketebalan berapa sentimeter. Hal yang terakhir, dampak terhadap kehidupan sehari-hari menyebabkan efek yang serius seperti mandul dan kanker. Oke, ini ya bisa diperhatikan ya, sinar gamma. Sinar gamma itu tadi memiliki frekuensi yang paling besar. Ya, jadi frekuensi terbesar dimiliki oleh sinar gamma. Lalu di sini ada manfaatnya tadi salah satunya adalah untuk menembus logam. Ya, jadi hati-hati ya, logam saja bisa ditembus apalagi kulit kalian. Ya, jangan sampai bermain-main dengan yang namanya sinar gamma. Bahkan bisa menimbulkan dampak tadi, dampaknya adalah Mandul dan kanker. iya, ini paling bahaya, mandul dan kanker. Pasti semuanya tidak mau seperti itu ya. Ada yang mau ditambahkan silakan dari sinar gamma? Cukup. Oke, kita kasih tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Oke, dan itu kayak di bidang kedokteran didefinisikan sebagai terapi medis. Dan waktunya itu menimbulkan radikal bebas yang berpengaruh terhadap anak tubuh manusia. Oke, jadi coba kita stop dulu, kita ini dulu. Silakan siapa yang mau menanggapi? Ya, tadi bahaya dari inframerah. Inframerah ini kan sangat dekat nih dengan kehidupan kalian. Tadi bahayanya adalah apa? Silakan, tadi bahayanya adalah Menimbulkan radikal bebas. menimbulkan radikal bebas. Di sini siapa yang tahu radikal bebas itu apa? Ayo, radikal bebas. Kamu pernah dengar istilah radikal bebas itu di apa biasanya? Ada yang pernah dengar? Biasanya yang perempuan nih yang tahu radikal bebas itu apa? Yang sering mendengar istilah radikal bebas biasanya di iklan apa tuh? Di iklan-iklan sunscreen atau ya ibaratnya lotion ya, lotion atau misalnya apa? Radio. Untuk karakteristiknya sendiri memiliki panjang gelombang terbesar dengan frekuensi antara 10-1 sampai 10,7 Hz sehingga energinya paling kecil. Untuk pemanfaatannya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, salah satu sarana komunikasi dan untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat penghantar. Dampaknya terhadap kehidupan yaitu radiasi pada handphone memiliki dampak radiasi yang menyebabkan turunnya konsentrasi kerja otak serta dapat menurunkan kualitas sperma. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Gimana? Sudah. Oke, kita kasih tepuk salut. Jempol. Salut. Oke, terima kasih ya. Jadi itu silakan kembali duduk. Jadi itu tadi yang sudah dipaparkan karakteristik, manfaat. 10,15 Hz sampai 10,14 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 10 nanometer sampai 100 nanometer. Terus ada pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, membantu pembentukan vitamin D pada kulit, membantu proses fotosintesis dan membunuh kuman. Dampak terhadap kehidupan sehari-hari yaitu menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Oke, coba siapa yang mau menanggapi ultraviolet? Ultraviolet tadi salah satu manfaatnya membantu proses pembentukan vitamin D pada kulit. Makanya memang kita disarankan setiap hari itu harus melakukan proses yang namanya berjemur. Ya, tapi berjemurnya jangan lama-lama. Jangan 1 jam berjemur, jangan 2 jam berjemur. Cukup 15 sampai 20 menit setiap hari. Di jam-jam berapa? Di jam-jam yang pemanfaatan dari gelombang mikro sendiri dapat menghangatkan makanan pada microwave. Lalu dampaknya dapat menurunkan jumlah hemoglobin dan menimbulkan efek stres pada syaraf otak.
Sekian, terima kasih. Oke, silakan ada yang mau menanggapi tadi dulu Panji, ayo. Silakan ada yang mau menanggapi dulu. Ya, tentang tadi yang karakteristik, manfaat dan dampak yang kelompok Panji ungkapkan tadi terkait tentang panjang gelombangnya, lalu kemudian manfaat dan dampaknya. Silakan ada. Cukup? Oke, cukup. Oke, terima kasih. Tepuk salut. Selamat jumpa. Terima kasih ya. Oke ya. Ya, jadi itu ya yang tadi sudah diungkapkan. Silakan nanti dibuat suatu kesimpulan ya. Jangan sampai nanti hasil diskusinya jadi lewat begitu saja. Oke, untuk yang ketiga arahnya selama pembelajaran fisika hari ini ya. Baik, sebelum saya akhiri ya, kita sama-sama berdoa kembali. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sri. Alhamdulillah ya Pak Teguh. Alhamdulillah, ya. Pak Teguh sudah melaksanakan pembelajaran. Saya sudah mengikuti Pak Teguh di kelas pada saat Pak Teguh melaksanakan pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran ini Pak Teguh, saya ingin tahu nih dari Pak Teguh sendiri, kira-kira bagaimana deh refleksi untuk pembelajaran yang dilakukan tadi? Oke, baik. Untuk refleksi pembelajaran hari ini secara umum, alhamdulillah anak-anak hampir 85% ke atas sudah antusias dalam mengikuti pembelajaran. Meskipun ada beberapa anak yang memang masih merasa capek, lelah, mungkin karena aktivitas mereka selama seminggu kemarin, sehingga dalam kondisi di kelas juga itu sangat mempengaruhi. Namun yang saya harapkan di sini adalah siswa tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian bisa menyerap pembelajaran dengan baik dan mengikuti semua rangkaian kegiatan dengan baik pula. Dan alhamdulillah yang saya rasakan dari tadi kita melakukan proses pembelajaran itu secara umum anak-anak sudah bisa mendapatkan apa yang tujuan pembelajaran pada hari ini ingin dicapai. Oke, alhamdulillah ya Pak Teguh ya. Ya, Saya tadi juga melihat pembelajaran yang dilakukan Pak Teguh, anak-anak antusias, kemudian Pak Teguh juga melaksanakan sebelumnya tadi ada teknik stop sehingga anak-anak kelihatan fokus untuk membangkitkan mindfulness anak-anak, jadi untuk fokus anak-anak. Kemudian tadi anak-anak kayaknya udah rada lesu, Pak Teguh langsung mengadakan ice breaking ya, sehingga di situ Pak Teguh juga sudah membangkitkan semangat lagi anak-anak untuk belajar. Oke, kemudian dari yang tadi Pak Teguh lakukan, kira-kira ada nggak yang masih kurang? Untuk yang masih kurang pastinya ada Bu ya, karena memang di pelajaran itu yang kita lakukan meskipun kita sudah merencanakan dengan baik itu pasti masih ada yang perlu kita perbaiki. Itu salah satunya adalah tentang pengkondisian pada saat mereka sedang berdiskusi. Itu masih ada beberapa siswa yang memang terlihat masih asik sendiri, yang tidak membantu temannya dalam berdiskusi ataupun tidak mencari apa yang diperintahkan oleh saya sebagai gurunya. Padahal tujuan dari pembelajaran itu kan kita ingin membangkitkan anak itu mencari informasi sendiri berdasarkan karakteristik dan sifat mereka. Apalagi gadget itu atau HP juga sudah sering ya mereka gunakan, tapi kita arahkan di sini kan di pembelajaran supaya lebih terarah dan lebih tersusun dengan baik. Nah, makanya di sini diharapkan tadinya yang saya tuju adalah semuanya bisa mengikuti dengan baik, tapi masih tetap ada yang di sini mereka masih tidak fokus dan juga tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya, mungkin karena tadi kondisinya masih lelah atau sedang tidak enak badan seperti itu. Oke, iya. Jadi kira-kira dari yang Pak Teguh sampaikan tadi, dari yang mungkin masih ada kelemahan, kekurangan, kira-kira rencana tindak lanjut nih untuk kedepannya seperti apa? Oke, pastinya rencana tindak lanjut ini dari hal-hal yang tadi yang sudah saya cermati dari kondisi di kelas, terus strategi pembelajaran yang saya terapkan itu seperti apa. Nanti untuk kedepannya berusaha untuk menggunakan dengan berbagai metode interaktif yang lebih menarik kembali supaya mereka semua dari peserta didik itu bisa saling mendapatkan peran. Karena pada hakikatnya kalau misalkan siswa itu di kelas itu tidak mendapatkan peran, itu pasti mereka ya tadi kondisinya jadi asik sendiri ataupun jadi tidak fokus. Maka
Makanya nanti untuk kedepannya rencana tindak lanjut dari hasil pembelajaran tadi, saya akan mencoba untuk mencari metode lain, mungkin dengan kuis, ataupun dengan kuisis, ataupun dengan metode-metode lain, supaya mereka itu lebih bangkit semangatnya dan ada reward yang bisa diberikan, sehingga jadi dari masing-masing individu merasa, oh saya punya peran di situ, sehingga pembelajaran itu semuanya minimal mereka sudah bisa mengikuti dengan baik dan bisa menyimak dengan baik, jadi tidak asik sendiri lagi. Oke Pak Teguh, ya terima kasih sekali ya Pak Ya, Teguh ya. sama-sama, Ibu. Di sini Pak Teguh sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, sudah pembelajarannya sudah berpihak pada murid, anak-anak akan aktif. Mudah-mudahan nanti ke depannya dengan rencana tindak lanjut yang Pak Teguh akan lakukan akan bisa membangkitkan semangat anak-anak belajar lagi, anak-anak akan terus pihak pada murid, kemudian anak-anak akan lebih kreatif lagi, anak-anak akan mandiri lagi. Iya. Terima kasih ya Pak Teguh.